Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ervina dengan NIM 858093047. Pada kali ini saya akan membuat praktikum untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD yang berjudul Ekosistem Darat. Sebelum kita memulai praktikumnya, yuk kita bahas satu persatu. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup yaitu biotik dan makhluk yang tak hidup yaitu abiotik. Nah, secara struktural komponen dari biotik ada 3 macam. Yang pertama ada produsen yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada konsumen yaitu hewan-hewanan. Dan yang ketiga ada dekomposer sebagai pengurai. Sedangkan abiotik mencakup apa saja sih? Yang pertama ada tanah, kemudian ada cahaya dan suhu. Pada praktikum kali ini saya membutuhkan beberapa bahan sebagai berikut. Yang pertama ada pulpen, yang kedua aplikasi barometer pada HP ini, yang ketiga tabel pengamatan pada modul praktikum IPA di SD, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Yang pertama, mari kita amati apa saja sih komponen yang ada pada ekosistem alami. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari ekosistem alami yang ada di daratan. Yang dimana pada video tersebut terlihat sapi adalah sebagai konsumen yang memakan rumput sebagai produsen. Selain itu, sapi juga dapat berfungsi sebagai pemelihara tanah dikarenakan kotorannya dapat menghasilkan pupuk dan menyuburkan tanah. Yang kedua adalah ayam. Ayam berperan sebagai pengendali hama alami karena memakan serangga dan gulma, serta sebagai pembaru kesuburan tanah melalui aktivitas mengais dan menghasilkan pupuk yang memperkaya tanah. Kemudian yang terakhir ialah jangkrik yang memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai materi organik, yang dimana mereka membantu menguraikan tumbuhan dan jamur yang sudah mati menjadi mangsa bagi hewan lain. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah mengetahuinya kan? Ternyata baik itu tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan dekomposer sebagai pengurai itu memiliki perannya masing-masing, dan interaksi mereka berguna untuk keseimbangan alam. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di persawahan yang dimana sawah sendiri adalah contoh dari ekosistem buatan yang ada di daratan. Teman-teman semua bisa lihat sawah yang terhampar hijau nan subur. Nah, kalian pasti ingin tahu kan apa yang membuat mereka bisa hidup dengan subur? Mari kita simak apa saja sih komponen yang mendukung persawahan ini supaya mereka menjadi subur. Komponen yang pertama ialah tanah. Tanah menyediakan unsur hara, air, dan udara untuk pertumbuhan tanaman padi. Kesuburan tanah sangat menentukan keberhasilan produksi di sawah. Selanjutnya, cahaya matahari sebagai komponen abiotik. Cahaya matahari adalah sumber energi utama yang memungkinkan padi melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan energi. Yang terakhir ada pohon pisang. Akar pohon pisang membantu mengikat tanah dan mencegah erosi, terutama di area miring atau perbatasan sawah. Selain itu, batang dan daunnya dapat membusuk sehingga menjadi kompos atau pupuk organik cair yang kaya akan kalium dan fosfor.